Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai mampu menjelaskan akun-akun dalam laporan dana desa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niko Mangayu Laksminariswari, absen 7, dan teman saya Nika Delistia Dewi, absen 8. Dari pertama yaitu menjelaskan akun-akun aset desa. Di mana akun aset desa, yang pertama ada aset lancar. Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam waktu 1 tahun. Adapun berikut adalah beberapa jenis aset lancar yang dimiliki oleh desa. Yang pertama ada kas, yaitu uang tunai yang dimiliki oleh desa, baik yang ada di tangan maupun yang disimpan di bank. Yang kedua ada piutang desa, yaitu hak desa untuk menerima pembayaran dari pihak lain, misalnya hasil penjualan barang atau jasa yang masih belum dibayar oleh pembeli. Yang ketiga, yaitu ada persediaan, di mana barang atau bahan yang dimiliki oleh desa untuk dijual, digunakan, atau dikonsumsi dalam operasi sehari-hari, misalnya persediaan bahan bangunan untuk proyek desa. Akun selanjutnya yaitu ada aset tidak lancar, di mana aset tidak lancar adalah aset yang tidak mudah dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun dan biasanya digunakan untuk operasi jangka panjang. Adapun berikut beberapa jenis aset tidak lancar yang dimiliki oleh desa, yaitu yang pertama pemerintah desa, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang mencangkup dana atau barang modal yang diserahkan untuk mendukung operasi dan pengembangan desa. Dan yang kedua, ada aset tetap milik desa, yaitu aset jangka panjang yang digunakan oleh desa termasuk tanah, yaitu lahan yang dimiliki oleh desa, baik untuk keperluan umum maupun komersial. Selanjutnya ada peralatan dan mesin, yaitu alat dan mesin yang digunakan untuk operasional desa seperti traktor, alat berat, atau peralatan kantor. Selanjutnya ada gedung dan bangunan, di mana yaitu struktur fisik yang dimiliki oleh desa seperti kantor desa, balai desa, atau bangunan lainnya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada jalan, yaitu infrastruktur jalan yang dimiliki dan dikelola oleh desa. Dan yang terakhir ada jaringan dan instalasi, yaitu sistem jaringan dan instalasi yang mendukung kebutuhan desa seperti jaringan listrik, air, dan telekomunikasi. Yang ketiga ada dana cadangan, yaitu dana yang disisihkan oleh desa untuk keperluan darurat atau proyek masa depan, memastikan desa memiliki sumber daya cukup untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Baik, materi yang kedua yaitu menguraikan akun-akun anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja desa. Yang pertama yaitu ada akun pendapatan desa. Pendapatan desa dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut. Yang pertama ada pendapatan asli desa. Ada hasil usaha desa, di mana pendapatan yang diperoleh dari berbagai usaha yang dijalankan oleh desa, seperti BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Yang kedua ada swadaya dan partisipasi serta gotong royong, di mana pendapatan yang berasal dari kontribusi masyarakat desa dalam bentuk tenaga, uang, atau barang. Yang ketiga yaitu ada lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Pendapatan asli desa lainnya yang diakui secara sah, misalnya hasil sewa aset desa. Yang kedua yaitu ada pendapatan transfer, meliputi dana desa, yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa melalui APBN. Yang kedua yaitu ada bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten atau kota, yaitu pendapatan yang diperoleh desa dari bagi hasil pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah, kabupaten atau kota. Yang ketiga ada alokasi dana desa, yaitu dana yang dialokasikan oleh pemerintah, kabupaten atau kota kepada desa. Yang keempat ada bantuan keuangan,
yaitu bantuan provinsi adalah dana yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Yang kedua ada bantuan kabupaten, yaitu dana yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Yang ketiga yaitu ada pendapatan lain-lain, meliputi hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, yaitu sumbangan yang diterima dari pihak ketiga yang tidak memikat, misalnya sumbangan dari perusahaan atau individu. Yang kedua yaitu lain-lain pendapatan desa yang sah. Adalah pendapatan lainnya yang sah yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Yang kedua, akun belanja desa. Belanja desa dibagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintah desa meliputi penghasilan tetap dan tunjangan, yaitu belanja pegawai, pengeluaran untuk gaji dan tunjang perangkat desa. Yang kedua ada operasional sekretariat pemerintah desa, belanja barang dan jasa, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan barang dan jasa. Ada belanja modal adalah pengeluaran untuk pembelian aset tetap. Yang ketiga yaitu ada operasional sekretariat Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD, adalah belanja barang dan jasanya, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan barang dan jasa BPD. Yang terakhir yaitu ada operasional RT atau RW, belanja barang dan jasanya, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan barang dan jasa RT atau RW. Dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi perbaikan saluran irigasi, contohnya kegiatan pembangunan. Yang kedua yaitu pengaspalan jalan desa, contoh kegiatannya yaitu pembangunan juga. Ada bidang pembinaan kemasyarakatan, yaitu meliputi kegiatan pembinaan ketentraman, kegiatan yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di desa. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat meliputi yang pertama kegiatan pelatihan keterampilan, yaitu kegiatan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Yang kedua ada kegiatan penyuluhan, di mana kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Ada bidang tak terduga, yaitu kegiatan kejadian luar biasa, meliputi pengeluaran untuk kejadian yang tidak terduga seperti bencana alam. Yang ketiga yaitu ada pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang pertama yaitu ada silpa atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan, yaitu sisa anggaran yang tidak terpakai pada tahun sebelumnya. Yang kedua ada pencairan dana cadangan, adalah pencairan dana yang telah disisihkan untuk keperluan tertentu. Yang ketiga ada hasil kekayaan desa yang dipisahkan, yaitu hasil dari investasi atau aset desa yang dipisahkan dari anggaran rutin. Ada pengeluaran pembiayaan, terdiri dari dua, yaitu pembentukan dana cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk keperluan masa depan. Yang kedua ada penyetoran modal desa, yaitu pengeluaran untuk penambahan modal desa, misalnya untuk BUMDes. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB desa, atau perolehan hak lainnya yang sah. Akun aset desa mengkategorikannya menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar meliputi kas, piutang desa, dan inventaris seperti bahan bangunan. Aset tidak lancar terdiri dari investasi pemerintah, aset tetap milik desa seperti tanah, peralatan, bangunan, jalan, jaringan, dan cadangan untuk keadaan darurat atau proyek mendatang. Pengelolaan aset desa yang tepat sangat penting untuk efisiensi sumber daya, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan meliputi dana surplus, pencairan cadangan, dan kekayaan yang dipisahkan dari aset desa. Teks ini memberikan rincian sumber pendapatan desa dan area pengeluaran seperti tata kelola, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan biaya tak terduga. Secara keseluruhan,
Teks ini menyoroti pentingnya manajemen aset dan perencanaan keuangan yang efektif di desa untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan. Ini menekankan perlunya pemanfaatan sumber daya yang tepat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pedesaan. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.